Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Baik, alhamdulillah. Hari ini puasa semuanya? Insya Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang apa? Berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Kalian berdamai tidak dengan diri kalian? Nah, damai nggak? Jadi damai adalah bisa menguasai diri sendiri, bisa memberikan perhatian yang perlu terhadap diri sendiri. Jadi egoisnya itu tampaknya ada diri sendiri. Kemudian kita akan berdamai dengan diri sendiri. Kenapa harus berdamai dengan diri sendiri? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sini. Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah kita bisa menuruti hati kita. Tetapi kita juga harus bisa mengerem terhadap diri kita sendiri. Nah, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, pembelajaran topik 3 ini terkait dengan tentang damai, mulai dari diri sendiri. Capaian belajar adalah memahami konsep tentang ragam identitas diri. Sebenarnya siapa sih diri kita? Jojo apa ini nggak kenal dengan kita sendiri. Kemudian mampu memberikan contoh sifat kasih sayang kepada diri sendiri. Jadi diri sendiri juga perlu apa? Perlu disayang, perlu dimanja dan seterusnya. Nah, kemudian ada sebuah pematik itu, pernahkah Anda merasa malu? Kemudian tidak percaya diri terhadap identitas diri, terhadap diri Anda sendiri. Kemudian sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar diketahui, agar tidak diketahui oleh orang lain. Ceritakan pengalaman tersebut. Ada tidak? Contoh misalnya, sebenarnya kalian itu orang kaya, tapi karena pengen mendekati cewek yang biasa-biasa saja, kemudian kalian menyembunyikan identitas kalian menjadi orang-orang biasa. Ada nggak seperti itu? Atau sebaliknya, secara ekonomi kita tidak punya apa-apa, tetapi pengen mengenal orang yang lebih atas itu, sehingga kita berpura-pura menjadi orang kaya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, tetapi tidak di kelas itu. Kemudian ayo kita mulai dengan bermain identitas. Fasilitas peserta akan menyembunyikan satu identitas Anda. Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Baik, karena ini kita akan ubah gamenya, yaitu angkat tangan nih. Siapa yang aktivitas suka makan jengkol? Ada? Ada jengkol? Enggak ada. Baik. Kemudian sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Siapa? Ada enggak? Siapa yang sering seperti ini? Hah? Siapa yang sering seperti ini? Misalnya bukan pacar dan sebagainya. Oke, siapa yang merasa kedua-duanya ini? Tinggi apa ini? Acungkan jari yang merasa tinggi. 1. Ada lagi yang merasa pendek? 1, 2, 3. Ada yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang merasa tinggi cuma 1? Berdua. Ini ada 2, bertiga. Kulit kanan gelap. Kayak saya ini gelap. Siapa yang kulitnya terang? Jujurlah pada dulu. Yang kulitnya gelap, kayak saya. Oke, harus jujur. Nah, kemudian pendendam atau pemaaf. Siapa yang pendendam? Nah, dia sungking. Kemudian siapa yang pemaaf?
Oh, sama tepuk tangan. Kemudian korban bully atau bully? Siapa yang korban bully? Ayo. Korban bully, ayo. Dua dibully karena apa? Oh. Kemudian siapa yang membuli? Membuli. Wah, rupanya kamu main dengan sebagainya. Siapa Anda? Anda? Oke, kita lanjut. Lanjutkan. IPK-nya adalah nilai. Nilai. Kemudian kalau di baru ini namanya nilai. Kalau di kita masih menggunakan nilai rapot. Nilai yang ini siapa? Semester 1 kemarin? Yang ini siapa? Siva? Atau kan dari Siva? Yang ini Siva? Oke. Yang nilainya rendah siapa? Yang biasa siapa? Berarti selain dua nggak nilai nggak ada nilai tadi. Biasa. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa? Warna kulit, tinggi badan, sifat pemaaf atau pendendam atau kecerdasan. Jadi semakin di atas maka semakin bisa diubah. Karena semakin kita berada di tataran di atas itu, maka kita bisa menjadi berubah. Yang tadi terkait dengan warna kulit. Di warna kulit itu kan bisa diubah kan? Kemudian tinggi badan bisa nggak diubah? Bisa. Kemudian sifat pemaaf pendendam bisa diubah? Bisa. Caranya bagaimana? Banyak lah. Kemudian kecerdasan seseorang itu bisa diubah. Yang dulu tidak bisa apa-apa sekarang bisa berbicara di depan dan sebagainya. Itu salah satu perubahan. Oke, jadi kita harus bangga jadi warga apa? Warga Indonesia. Jadi orang Indonesia itu unik sekali. Tadi sudah membahas tentang warna kulit, membahas tentang tinggi badan, membahas tentang kecerdasan, kemudian membahas tentang apa lagi tadi? Pendirian dan tidak. Jadi ketika warga Indonesia itu sangat kreatif sekali. Dia memposisikan apapun bisa merancang. Jadi ini adalah posisi ketika membuat colongan di atas sepeda motor. Itu apa? Persiapan ketika HP-nya mati. Jadi cerdas sekali. Tidak hanya itu orang Indonesia. Nah, dari permainan tadi coba diskusikan dengan beberapa teman itu. Yang pertama adalah ada beberapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda. Kemudian yang kedua ada satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda tetapi Anda ragu untuk mengakuinya. Kemudian yang ketiga, dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan urutkan 1 sampai 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti harus berbicara semuanya. Dari permainan tadi coba lakukan diskusi, renungkan pertanyaan berikut ini. Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Siapa kira-kira? Kelompok 1 yang sesuai dengan identitas kalian. Kelompok 1 ada nggak yang sepengetahuan kalian terhadap sesuatu atau identitas Anda? Ada nggak? Apa? Pemaaf. Oke. Yang lain? Hah? Sabar. Apa lagi? Sabar, pemaaf. Terus? Jangan malu-malu. Apa? Baik. Sabar, pemaaf, kemudian pemalu dan sebagainya. Kemudian adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda
Jadi tetapi Anda ragu untuk mengakuinya, ada nggak? Misal, sebenarnya ini pinter, sebenarnya saya pinter gitu. Tetapi kalian ragu untuk menjawab, ada nggak? Kelompok sini, ada nggak? Hah? Apa? Ya. Apa? Pintar. Terus, apa lagi? Oke, kemudian dari semua identitas tadi, mana menurut Anda yang paling penting dan berharga buat Anda? Kelompok sini. Jadi identitas tadi yang digambarkan itu menurut Anda yang paling penting itu apa saja? Coba diurutkan 1 sampai 5. Silakan. Kelompok sini. Jadi yang Ya, dari yang penting, dari yang paling penting. Oke, yang ketiga, dari semua identitas tadi yang mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba bukan. Pemaaf, terus apa? Tidak marah, terus tidak emosian, terus memikirkan ego, terus apa lagi? Kurang 1, tidak menendam. Oke, luar biasa. Jadi semua sebenarnya punya potensi, semua memang belum dikeluarkan dengan baik. Baik, jadi semua orang punya banyak identitas. Identitas yang kurang penting, identitas yang sangat yang dapat diubah, kemudian identitas yang sangat penting dan identitas yang dapat diubah. Kita akan saksikan cuplikan video itu menggambarkan terkait identitas diri kita. Kita akan saksikan cuplikan video ini. Kita akan belajar bersama terkait dengan Oke, kita lanjutkan. Itu welas asih pada diri sendiri. Apa tadi welas asih? Welas asih apa? Kasih sayang terhadap diri sendiri. Narsisme, mengakui diri sendiri secara berlebihan. Fanatisme, jadi kebanggaan berlebihan kepada kelompok. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian self-pity, mengasihi diri. Kemudian layak victim, menempatkan diri sebagai korban. Jadi seperti Tom kemudian tadi,
menempatkan diri kita sebagai korban, dan kita yang berbuat seperti itu. Nah, kemudian di dalam diri kita itu ada kebaikan diri, yaitu mengekspresikan cinta dan permainan dengan diri sendiri. Kemudian kesadaran penuh ini adalah diri kita itu harus tahu, sadar salah sepenuhnya siapa sih diri kita. Kemudian keterhubungan, jadi memperluas kesadaran diri kita, kepekaan semua makhluk, dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi ini adalah proses yang ada pada diri kita, dan setiap kita pasti akan mengalami. Oke, sekarang kita akan menyaksikan video berikut ini. Yuni, seorang siswi sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memungkinkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita agung adalah berambut lurus terkurang. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa saran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisi waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau lu mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke. Jadi dalam video ini menjelaskan terkait dengan identitas diri kita sendiri. Maka kita harus harus mengakui diri kita. Semua mengakui. Jadi kita tidak perlu membuat standar yang tinggi terkait dengan kecantikan kita, terkait dengan kegantengan kita dan sebagainya. Harus beli bedak setiap hari, harus bedak 1 kilo dan sebagainya, nggak perlu. Jadi anak-anak harus percaya diri karena sesuatu keberhasilan itu yang menentukan adalah diri kita. Standar kita tidak usah sama dengan orang lain. Ada nggak kira-kira yang seperti ini? Jadi standar itu bisa diubah, bisa dijalankan ketika kita sukses. Sukses dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan prestasi kita. Ya, kita tidak usah membandingkan dengan siapa, dengan orang lain. Kita misalnya mohon maaf, boleh kita hitam misalnya, kita harus bagaimana caranya
harus memulihkan kulit dan sebagainya. Nggak usah semacam itu. Ketika kita misalnya anak dari keluarga nggak mampu mengajak teman-teman makan di tempat-tempat yang mahal dan sebagainya, nggak perlu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu tidak perlu mengejar standar yang terlalu tinggi. Karena apa? Kalau di dalam video tadi dijelaskan bahwa kecantikan adalah yang paling bagus adalah kecantikan dari dalam diri kita, di dalam hati kita. Jika ketika misalnya hati kita itu cantik, hati kita itu baik, orang-orang akan senang terhadap diri kita. Jadi anak-anak bahwa standar kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak harus membandingkan dengan artis sinetron dan sebagainya, memakai bedak, kemudian rambut putih, sesuai yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kita itu termasuk salah satu orang yang kadang termakan oleh iklan. Kita minum ekstraktor dan sebagainya, kita menjadi kuat dan sebagainya. Hal semacam itu harus kita bisa filter, harus kita bisa imbangi dengan referensi-referensi yang lain. Agar apa? Agar kita tidak tertipu, agar kita tidak salah kaprah terhadap pergaulan kita di luar sana. Jadi ketika misalnya kita hanya punya sepeda motor dan sebagainya, gunakan dengan baik. Tidak harus beli mobil dan sebagainya. Jadi tidak harus ngejar target terhadap teman kita yang punya sepeda motor, yang punya mobil dan sebagainya. Tidak harus ngejar target semacam itu. Lebih bagus ketika misalnya teman kita ada yang ranking 1 dan sebagainya, nilainya bagus, kejar dengan baik, dengan cara belajar yang betul. Itu akan lebih baik dibandingkan kita mengejar standar kecantikan, standar kegantengan dan sebagainya, atau standar profit, atau standar keuangan dan sebagainya. Jadi penting. Jadi agar diri kita itu tahu sebenarnya siapa sih diri saya. Ketika kita mengenali diri kita dengan baik, mengenali siapa kita dengan baik, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah satupun. Nah, jadi ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan budaya, yaitu mencintai orang lain adalah mencintai sama dengan mencintai diri kita sendiri. Jadi anak-anak, ketika ada sebuah ulasan itu, ketika orang lain sakit, kita harus bisa merasakan sakitnya orang lain juga. Ketika orang lain menderita, sama kita harus merasakan penderitaan itu. Sehingga kita tidak menari-nari di atas penderitaan orang lain. Maka ketika ada teman kita sakit dan sebagainya, kita harus merasakan, harus bisa peduli dengan apa yang dia rasakan. Nah, ini diperintahkan dalam agama. Maka mencintai orang adalah sama dengan mencintai diri kita. Sehingga kita tidak boleh salah persepsi terkait ini semuanya. Nah, kemudian ucapkan terima kasih buat tindakan konkret, yaitu mengucapkan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Saya sudah bekerja maksimal, saya sudah belajar maksimal, saya harus menghargai diri saya sendiri. Terima kasih diri saya sendiri. Terima kasih. Jadi ini sebagai motivasi kita untuk menyemangati kita. Kalau bukan kita, siapa yang menyemangati kita? Nggak ada, kecuali orang-orang yang mencintai kita. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat yang kita sayangi, orang tua, anak, teman, sahabat baik, dan siapapun yang berjasa untuk kesuksesan Anda. Anak-anak, jadi ketika misalnya orang-orang di sekitar kita ini memacu kesuksesan kita harus mengucapkan terima kasih, terutama orang tua, saudara kita, adik kita, kakak kita, sahabat kita dan sebagainya, yang saling memotivasi ketika kita ujian, ayo semangat belajar dan sebagainya. Mereka lah yang memberikan kontribusi semangat yang luar biasa. Maka harus ucap itu, harus sangat itu. Biar apa? Biar diri kita itu termotivasi dengan baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara penghargaan, mengucapkan terima kasih terhadap sekeliling kita, ya. Kalau bisa memberikan kita rangsangan sendiri untuk keberhasilan kita. Kemudian dari diri. Nah, buatlah dari diri dalam bentuk biodata atau CV, menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin dari identitas, yaitu suku, agama, hobi, dan klub sepak bola favorit, makanan favorit. Kemudian identitas makin bagus,
yaitu mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misal, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi anak-anak, ketika kita menghargai diri kita tunjukkan prestasi kita. Oh, hari ini saya berhasil mengikuti lomba olimpiade, dan sebagainya. Saya berhasil untuk mengikuti lomba futsal, putra, putri dan sebagainya. Dibuat galeri, dibuat biodata, buat profil, lalu kemudian disebar ke media massa, ke media baik TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya. Sebagai penghargaan diri kita. Kita undang teman-teman kita untuk untuk dekat, menyantuni kita, untuk dekat dengan kita dengan cara apa? Di media sosial. Sehingga ketika kita bisa memperluas jaringan, memperluas prestasi kita tunjukkan pada orang lain akan segan. Orang lain akan mencintai kita sesuai dengan jerih payah kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat onar, berbuat yang tidak sama, orang lain akan menjudge kita bahwa kita adalah sebagai problem maker, orang yang selalu membuat masalah, orang yang selalu membuat onar dan sebagainya. Kebalikannya, maka kita sebagai orang yang ingin memotivasi kita gitu, ketika misalnya hari ini kita puasa dan sebagainya, menunjukkan kita berhasil tanpa digoda oleh orang lain dan sebagainya, kita tunjukkan prestasi. Alhamdulillah hari ini saya puasanya selesai dan lancar dan sebagainya, tanpa gangguan. Itu juga sebuah motivasi khusus deh. Makanya harus kita masukkan ke dalam profil, ke dalam galeri diri kita, bahwa kita itu bisa sukses. Tergantung siapa orang-orang yang ada. Dari awal tadi sudah dibahas banyak hal itu, maka kesuksesan adalah yang paling penting. Kita harus tahu diri kita sendiri, harus memotivasi kita sendiri, harus memberikan sanjungan terhadap diri kita. Percaya diri apa yang terjadi di diri kita, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi warna kulit, baik dari sisi rambut dan sebagainya. Tidak masalah saya kira. Karena tadi ada sebuah pengingat diri kita bahwa kecantikan yang paling baik adalah kecantikan dalam diri kita. Sehingga kita tidak mengejar target mulu-mulu agar kita menjadi cantik, kita tidak mengejar target mulu-mulu kulit kita yang hitam jadi putih, sehingga tidak semacam itu. Nah, ketika kita berhasil dalam satu pelajaran dengan mendapatkan nilai yang bagus, itu adalah luar biasa. Maka kita harus mulai merenung, harus bisa merenung apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti. Agar apa? Agar saya sukses. Kita harus bisa memberikan motivasi yang terbaik untuk diri kita, memberi penghargaan, memberikan pujian dari diri kita. Agar apa? Kesuksesan itu bisa kita ambil dengan cara yang terbaik. Kemudian kita harus mengingat teman-teman kita, orang tua, saudara kita dan sebagainya yang memberikan motivasi tersendiri untuk kita. Maka apa? Ketika kita berhasil 10 tahun yang akan datang, kita harus mengucapkan terima kasih pada teman-teman kita di satu kelas misalnya yang pernah memberikan sebagian uangnya untuk jajan kita. Terima kasih dulu kamu memberikan es untuk saya. Itu sebagai apa? Sebagai tanda menghargai diri kita. Karena apa? Mencintai orang lain sama dengan mencintai kita sendiri. Maka anak-anak, kelas ini harus kompak, kelas ini harus bisa menjadikan inspirasi kelas yang lain. Ketika misalnya ada salah satu teman kita yang sakit, segera mungkin kita berbondong-bondong untuk menjenguk dan sebagainya. Maka kita merasakan apa yang teman kita rasakan sama. Jadi ketika teman kita susah, kita harus berempati terhadap kesusahan mereka. Jadi itulah yang dinamakan saling mencintai satu dengan yang lain. Baik, terima kasih karena sudah memberikan waktu yang luar biasa, memberikan sebuah ulasan yang luar biasa. Ini akan menjadi energi tersendiri buat kita yang lebih baik untuk masa depan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.